Halo semuanya. Mau jadi programmer andal di tahun 2025? Dunia programming berkembang pesat, dan untuk tetap kompetitif, penting banget buat kita update sama teknologi terbaru. Salah satunya, framework. Framework itu kayak blueprint yang bikin kerjaan kita lebih terstruktur dan efisien. Nah, di video kali ini kita bakal bahas tuntas framework wajib yang harus kamu kuasai di tahun 2025. Siap-siap catat ya, karena ini penting banget. Yuk, simak framework wajib yang harus kamu kuasai. Pertama, ada React. Framework ini udah jadi andalan banyak developer. React itu udah kayak superstar di dunia web development. Banyak perusahaan besar yang mengandalkan React. Dikembangkan sama Facebook, React ngebantu kita bikin user interface yang powerful dan interaktif. Dengan React, kita bisa bikin aplikasi yang responsif dan user-friendly. Bayangin bikin aplikasi sekompleks Instagram atau Facebook. Nah, React ini yang bikin prosesnya jadi lebih mudah dan terstruktur. React juga memudahkan kita dalam mengelola komponen-komponen aplikasi. Kenapa React masih penting di 2025? Simple. Karena fleksibilitas dan performanya yang tinggi. React punya komunitas yang gede banget. Artinya banyak dukungan dan sumber belajar yang tersedia. Kamu nggak akan kesulitan mencari bantuan atau tutorial. Selain itu, React juga terus berkembang dan beradaptasi sama teknologi terbaru. Setiap update membawa fitur-fitur baru yang makin memudahkan developer. Jadi, kalau kamu mau jadi web developer handal, React wajib banget kamu kuasai. Ini adalah skill yang sangat berharga di pasar kerja. Nggak cuma bikin kamu jadi programmer yang dicari, tapi juga ngebuka peluang karir yang lebih luas. Banyak perusahaan mencari developer yang mahir dalam React. Oh iya, satu lagi yang bikin React menarik, yaitu library-nya yang super lengkap. Kamu bisa menemukan berbagai tools yang memudahkan pekerjaanmu. Kamu bisa nemuin library buat hampir semua kebutuhan. Mulai dari routing, state management, sampai testing. Semua tersedia dan mudah diintegrasikan. Jadi, proses development kamu bakal jauh lebih cepat dan efisien. Dengan React, kamu bisa fokus pada inovasi dan kualitas aplikasi. Selanjutnya ada Angular. Beda sama React yang lebih ke library, Angular ini framework yang lebih komprehensif. Dikembangkan sama Google, Angular punya segudang fitur yang bikin kita bisa bikin aplikasi yang kompleks dan scalable. Biasanya Angular dipakai buat bikin aplikasi enterprise, kayak System Inventory, Customer Relationship Management, CRM, atau aplikasi web berskala besar lainnya. Kenapa? Karena Angular punya arsitektur yang terstruktur dan powerful. Cocok banget buat project yang kompleks. Contohnya, perusahaan kayak Forbes, Upwork, dan Gmail pakai Angular buat website mereka. Ini bukti kalau Angular emang framework yang andal dan terpercaya, terutama buat aplikasi yang butuh performa tinggi dan skalabilitas. Nah, kalau kamu tertarik buat bikin aplikasi enterprise atau project berskala besar, Angular bisa jadi pilihan yang tepat. Meskipun belajarnya agak challenging, tapi hasilnya sebanding kok. Chapter 3. Sekarang kita bahas Vue.js. Nah, kalau kamu nyari framework yang mudah dipelajari dan gampang dipahami, Vue.js jawabannya. Vue.js ini dikenal punya learning curve yang ramah banget, bahkan buat pemula sekalipun. Meskipun tergolong mungil, Vue.js nggak bisa dianggap remeh. Vue.js tetap powerful dan bisa dipakai buat bikin aplikasi web yang interaktif dan responsif. Apalagi, Vue.js juga punya komunitas yang solid dan terus berkembang. Salah satu keunggulan Vue.js adalah fleksibilitasnya. Kamu bisa pakai Vue.js buat bikin aplikasi single page sederhana, atau bahkan aplikasi yang lebih kompleks dengan bantuan library dan tools tambahan. Jadi, kalau kamu baru mulai belajar web development, atau nyari framework yang mudah dipahami, Vue.js bisa jadi pilihan yang tepat. Siapa tahu, Vue.js bisa jadi langkah awal kamu buat jadi programmer handal. Chapter 4 selanjutnya, ada Svelte. Svelte ini bisa dibilang anak baru yang lagi naik daun di dunia web development. Framework ini menawarkan cara baru yang menarik untuk membangun aplikasi web. Svelte punya pendekatan yang unik dan beda dari framework lain, yaitu compile code di saat build, bukan di browser. Ini membuat proses pengembangan jadi lebih efisien. Hasilnya, performa aplikasi yang super cepat. Pengguna bisa merasakan kecepatan yang luar biasa saat menggunakan aplikasi yang dibangun dengan Svelte. Svelte ngehilangin virtual DOM, dan ngehasilin kode yang lebih efisien, sehingga mengurangi beban kerja browser.
sehingga aplikasi bisa berjalan lebih smooth dan responsif. Pengalaman pengguna jadi lebih baik dan memuaskan. Gak cuma itu, Svelte juga punya sintaks yang simple dan mudah dipelajari. Ini sangat membantu bagi developer yang baru mulai belajar. Meskipun tergolong baru, Svelte punya potensi besar buat jadi framework yang populer di masa depan. Banyak developer yang mulai melirik Svelte. Apalagi, Svelte punya komunitas yang aktif dan terus berkembang. Komunitas ini sangat membantu dalam berbagi ilmu dan pengalaman. Buat kamu yang suka bereksperimen dengan teknologi baru dan pengen bikin aplikasi yang super cepat, Svelte adalah pilihan yang tepat. Svelte wajib banget kamu coba. Framework ini bisa membuka banyak peluang baru dalam pengembangan aplikasi. Siapa tahu, Svelte bisa jadi framework favorit kamu di masa depan. Jangan ragu untuk mencoba dan eksplorasi lebih dalam. Chapter 5 terakhir, ada Flutter. Nah, kalau kamu pengen bikin aplikasi mobil, web, dan desktop sekaligus dengan satu codebase, Flutter jawabannya. Dengan Flutter, kamu bisa menghemat waktu dan usaha karena tidak perlu menulis kode yang berbeda untuk setiap platform. Dikembangkan sama Google, Flutter pakai bahasa pemrograman Dart yang powerful dan mudah dipelajari. Dart memungkinkan pengembangan yang cepat dan efisien. Flutter dikenal punya performa yang tinggi dan tampilan yang smooth. Aplikasi yang dibuat dengan Flutter berjalan dengan lancar dan responsif. Flutter pakai konsep widget yang bikin kita bisa bikin user interface yang cantik dan responsif dengan mudah. Widget ini sangat fleksibel dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan aplikasi. Nggak cuma itu, Flutter juga punya hot reload feature yang bikin proses development jadi lebih cepat. Kamu bisa melihat perubahan kode secara langsung tanpa harus menunggu lama. Dengan Flutter, kamu bisa bikin aplikasi yang berjalan di berbagai platform, mulai dari Android, iOS, web, sampai desktop. Ini membuat Flutter sangat fleksibel dan serbaguna. Jadi, kamu nggak perlu belajar banyak bahasa pemrograman atau framework yang berbeda-beda. Satu codebase untuk semua platform. Buat kamu yang pengen jadi mobile developer atau pengen bikin aplikasi multi-platform, Flutter bisa jadi pilihan yang tepat. Flutter memberikan banyak kemudahan dan efisiensi. Apalagi, Flutter punya komunitas yang besar dan terus berkembang. Kamu bisa mendapatkan banyak dukungan dan sumber daya dari komunitas ini. Outro. Itu dia tadi 5 framework wajib yang harus kamu kuasai di tahun 2025. Ingat, memilih framework itu tergantung sama kebutuhan dan preferensi masing-masing. Nggak ada framework yang sempurna, yang penting kamu nyaman dan bisa memanfaatkannya dengan maksimal. Terus asah kemampuan programming kamu, dan jangan takut buat mencoba hal baru. Dunia programming itu luas banget, dan selalu ada hal baru yang bisa dipelajari. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk video menarik lainnya. Sampai jumpa.